Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medi Kosandi, dosen dari Departemen Ilmu Politik FISIP UI. Hari ini kita melanjutkan kuliah kita tentang politik di Asia Timur ya, pada pertemuan yang kedua. Kalau pada pertemuan yang pertama, kita sudah banyak mendiskusikan tentang sejarah politik di Cina dan budaya politik di Cina ya. Eh, kita sudah banyak bicara tentang bagaimana sejarah di Cina itu membentuk budaya politiknya, kemudian juga budaya politik Konfusianisme yang membentuk politiknya yang sekarang, dan juga apa pengaruh dari interaksi ya, Cina dalam politik internasional itu terhadap perilaku politiknya yang sekarang. Maka pada kuliah yang kedua kali ini kita akan lebih banyak bicara tentang lembaga-lembaga politik ya dan reformasi ekonomi di Cina. Jadi ini topik pada hari ini adalah tentang lembaga politik dan reformasi ekonomi di Cina. Jadi selama 1 jam ke depan kita akan membicarakan tentang kedua topik tersebut ya. Kita akan langsung saja. Lembaga yang pertama adalah Parlemen Tiongkok ya. Jadi Parlemen Tiongkok seperti yang kita ketahui itu dinamakan National People's Congress atau NPC. Ini merupakan lembaga supreme, ya, lembaga supra legislatif ya, yang posisinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga-lembaga tinggi negara yang lainnya. Jadi kalau kita bisa membandingkan, misalnya kita bisa bayangkan posisi MPR kita pada masa demokrasi parlementer dan demokrasi Pancasila ya, pada masa Orde Lama dan masa Orde Baru. Eh, Posisi MPR itu merupakan lembaga supra legislatif ya, di atas lembaga-lembaga lain termasuk presiden, DPR dan sebagainya. Nah, di Tiongkok ya, sebagai suatu negara komunis yang pemerintahannya dipimpin oleh diktatur proletariat begitu ya, dipimpin oleh partai. Nah, ini juga meninggikan ya posisi dari parlemen dibandingkan lembaga-lembaga tinggi yang lainnya ya. Nah, posisi parlemen Tiongkok ini, NPC ini merupakan lembaga yang tertinggi. Jadi kalau di struktur pemerintahan, lembaga yang paling tinggi adalah NPC, kemudian baru di bawahnya ada lembaga-lembaga yang lainnya ya, seperti eksekutif misalnya ya, uh, kabinet ya, kemudian ada Kejaksaan Agung, kemudian juga ada Mahkamah Agung ya. Nah, ini ya, kalau kita lihat di sini misalnya dalam slide dituliskan fungsi dari National People's Congress, ada 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi konstitusi ya. Jadi tentu saja National People's Congress harus senantiasa mengecek ya, mereview konstitusi, dan tentu saja dengan dibandingkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, konstitusi akan selalu dievaluasi. Nah, yang terakhir misalnya amandemen konstitusi itu melihat ya bagaimana pemilihan presiden ya, di Cina ya, dievaluasi apakah misalnya masa jabatannya harus dibatasi ya dalam 2 kali periode atau bisa ya lebih dari 2 kali periode. Nah, kemudian sebelum itu juga pernah dicek ya dari segi komposisi wakil-wakil rakyat ya di parlemen. Apakah hanya dibatasi dari partai misalnya itu pada tahun 80-an ya, 89 ya, itu sempat di amandemen juga. Dan memang kalau dievaluasi ternyata perubahan di dalam masyarakat itu menuntut adanya perubahan di konstitusi, tentu ini merupakan fungsi dari NPC untuk melakukan amandemen ya. Nah, ini jadi sudah pernah dilakukan beberapa kali amandemennya. Nah, kemudian yang kedua, fungsi regulasi. Nah, jadi kalau dilihat di sini, memang Parlemen Tiongkok di NPC ini agak berbeda dibandingkan dengan DPR di Indonesia ya. Karena kalau DPR dan MPR itu kan semacam 2 kamar begitu ya. Nah, tapi kalau di Tiongkok ya, ini parlemennya merupakan parlemen yang unikameral, jadi hanya 1 kamar. Sehingga fungsi regulasi itu juga dilaksanakan oleh NPC. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan Indonesia dulu,
MPR itu hanya menjalankan fungsi konstitusi, kemudian fungsi memilih ya pemimpin ya, mengangkat presiden gitu dan sebagainya. Nah, tapi kalau di sini fungsi regulasi yang di Indonesia itu misalnya di DPR, di Cina itu di NPC-nya yang mirip dengan MPR-nya. Kemudian fungsi yang keempat adalah fungsi pengawasan. Nah, ini juga fungsi DPR di Indonesia, ini juga dilakukan oleh NPC. Dan yang keempat yaitu fungsi untuk memilih dan memberhentikan eksekutif ya, yang disebut State Council. Kemudian Mahkamah Agung ya, Supreme People's Court. Nah, kemudian juga yang lain adalah Kejaksaan Agung atau Supreme People's Procuratorate. Jadi di 3 lembaga tinggi negara ini pemimpinnya dipilih dan diberhentikan oleh parlemennya. Ya. Nah, ini yang membuat lembaga ini jadi sangat berkuasa ya, sangat powerful. Nah, tapi kalau kita lihat ke keanggotaannya, ini agak unik ya dibandingkan di parlemen di negara-negara yang lain, yaitu pada poin kedua di sini dituliskan jumlah anggota itu kurang lebih sekitar 3.000 orang. Nah, dalam praktiknya memang jumlah anggota ini pada tahun 2018 kemarin terakhir ya waktu pemilu itu ada sekitar 2.980 orang yang sudah terpilih yang diangkat yang menjadi anggota NPC. Nah, di sini dituliskan juga jumlah ini kontroversial karena menyulitkan deliberasi. Ya bisa dibayangkan gitu ya. Nah, kalau di Indonesia misalnya pada proses deliberasi ya, setelah pembahasan di setiap fraksi begitu, kemudian kan di rapat pleno ya ada deliberasi. Nah, kita bisa bayangkan ini dari partai ya, dari berbagai kelompok ya, petani, buruh dan sebagainya. Kalau masing-masing harus melakukan deliberasi, ya bisa dibayangkan ini di luar lobbynya gitu, itu betapa sulitnya. Nah, di sini disampaikan juga, namun dalam praktiknya pengawasannya itu cukup dinamis ya. Jadi ada beberapa kasus ya terkait dengan misalnya energi dan sebagainya. Ini memang sangat dinamis ya. Para wakil rakyatnya itu cukup berani misalnya untuk mengkritik partai, untuk mengkritik pemerintah, presiden, perdana menteri. Jadi berjalan cukup dinamis ya. Ya meskipun barangkali tidak seaktif atau tidak seramai parlemen lain di negara-negara demokratis seperti di Amerika, di India atau di Indonesia saja misalnya, tetapi ada begitu ya, meskipun itu negara komunis yang mungkin orang membayangkan itu merupakan negara totaliter, tapi pada kenyataannya ini cukup dinamis. Nah, kemudian kalau kita lihat dari komposisi wakil, di sini tertulis ya, petani dan buruh itu 27%. Ya, jadi dari total 3.000 orang, 27%-nya itu adalah petani dan buruh. Ya, ini bisa dimaklumi karena memang masyarakat agraris ya di Cina masih tetap cukup tinggi ya jumlahnya. Kemudian intelektual 24%. Ya, jadi wakil dari kaum intelektual ini cukup banyak ya di parlemen, hampir seperempatnya ya. Kemudian kader partai ya 21%. Jadi dari total 3.000 orang anggota, kader partai itu hanya 21%. Kemudian yang lain ada 18% dari parpol demokratis. Ya, jadi partai-partai politik yang sudah ada sebelum terjadinya revolusi komunis ya, ini juga diizinkan untuk memiliki wakil di dalam parlemen. Bahkan dari Hong Kong misalnya begitu ya, partai-partai dari Hong Kong juga bisa hadir di dalam parlemen, memiliki wakil ya di dalam parlemen. Nah, ini totalnya 18%. Nah, kemudian militer juga memiliki jalur ya untuk masuk ke dalam parlemen sekitar 9%. Dan yang terakhir perantauan ya, Wakiao, Cina perantauan itu juga memiliki wakil 1% di dalam NPC. Ya. Nah, komposisinya sangat menarik di mana kader partai sendiri itu hanya sekitar 20% atau 1/5 saja dari total keanggotaan di parlemen. Ya. Tapi memang harus dicatat juga bahwa meskipun wakil itu hanya 21% wakil partai, tapi sebenarnya yang paling menentukan di dalam parlemen itu tetap partai.
Ya, jadi kalau kita lihat di sini misalnya pada poin yang terakhir dituliskan total anggota NPC yang rutin bekerja ya sepanjang tahun hanya 170 orang. Ya. Sisanya bersidang setahun sekali. Ya, jadi ini mempertegas tentang bagaimana peran penting dari partai politik ya di dalam pemerintahan di Cina. Nah, topik selanjutnya adalah tentang eksekutif, ya, lembaga eksekutif yang disebut sebagai State Council atau SC. Ya. Nah, di SC ini dia terdiri dari Perdana Menteri atau Premier, kemudian Vice Premier, Kepala Kementerian, dan Kepala Komisi. Ya, jadi seperti di Indonesia ya, kalau kita bisa bandingkan ada beberapa komisi independen ya di luar dari eksekutif begitu. Di Cina ini komisi-komisi itu berada di bawah berada di dalam kabinet ya, bukan di luar kabinet. Nah, karena mereka tentu saja sebagai negara komunis ya, ini fungsi negara memang luas ya. Jadi komisi itu bukan untuk secara independen misalnya di luar negara mengawasi ya jalannya pemerintahan, tetapi ada dalam negara untuk mengontrol ya pemerintahan dan birokrasi. Nah, kemudian jumlah SC ini bervariasi antara 30 sampai 100 orang anggota. Ya. Jadi pengambilan keputusan begitu, ini uniknya itu tidak melibatkan seluruhnya ya. Misalnya ada 100 orang anggota, semua 100-100-nya itu menjadi pengambil keputusan, bukan ya, tapi ini dipusatkan pada 16 anggota yang terutama ya. Jadi Premier, Vice Premier, kemudian Senior Councilors dan Sekretari Jenderal. Jadi kalau anggotanya itu dari 16 itu tentu saja 1 Premier, 4 orang Vice Premier, 10 Senior Councilor dan 1 Sekretari Jenderal ya dari kabinetnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini memang ini sekaligus menunjukkan ya bagaimana pemerintahan komunis itu sangat menekankan efisiensi dan efektivitas ya dalam proses pembuatan keputusan, sehingga bukan demokrasi begitu ya yang ingin diterapkan, di mana semua anggota kabinet misalnya diberikan hak atau kesempatan kekuasaan yang sama misalnya untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, tetapi ini dipusatkan ya kepada mereka pejabat-pejabat yang berada di posisi-posisi yang paling strategis. Nah, kemudian di sini dituliskan juga bahwa peran State Council itu sangat sentral. Ya, jadi biasanya State Council itu tentu saja ya, selain menjalankan pemerintahan juga membuat keputusan-keputusan yang penting. Kalau misalnya tadi kita sudah mendiskusikan ada kelompok yang supralegislatif yang menetapkan garis kebijakan negara. Nah, dalam praktiknya itu implementasinya misalnya, kemudian keputusan-keputusan yang terkait dengan implementasi, cara implementasi, ya, reformasi-reformasi itu dalam praktiknya itu SC ini yang sangat sentral. Ya. Nah, di sini dituliskan juga kecuali pada masa Great Leap Forward. Jadi pada masa Great Leap Forward ini ya, waktu Mao Zedong misalnya berkuasa antara tahun 1958 sampai dengan tahun 1960, semua itu diambil alih langsung oleh Mao Zedong. Ya. Jadi Mao itu ingin agar terjadi perubahan yang cepat pada saat itu. Oleh karena itu kemudian memotong ya kekuasaan dari para pemimpinnya dan langsung memimpin Great Leap Forward. Ya. Mengawasi langsung, merencanakan langsung itu berasal dari inisiatif Mao sendiri dan sangat mendominasi prosesnya. Ya. Nah, dalam hal ini memang peran SC menjadi minimal. Kemudian disebutkan juga SC mengkoordinasikan pemerintahan dan pembangunan, tentu saja ya. Jadi tugasnya sebagai lembaga eksekutif ini memang melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan. Nah, kalau di pemerintahan Cina tentu ada struktur dua eksekutif ya. Jadi eksekutif yang pertama adalah presiden dan wakil presiden. Kemudian yang kedua adalah kabinet ya, the State Council ini. Jadi karena ada dua struktur ya, kita bisa melihat di situ bahwa ada pembagian tugas ya antara presiden satu sisi dengan kabinet ya, Perdana Menteri di sisi lain. Untuk sebagai kepala negara, pemimpin negara, sebenarnya kekuasaan presiden itu sangat besar dalam praktiknya ya. Walaupun kalau kita lihat dari struktur pemerintahan tadi, NPC
itu yang paling tinggi, tetapi dalam praktiknya, eh, terutama setelah apa namanya masanya Deng pada 2000-an ke atas, itu memang perusahaan presiden menjadi sangat besar. Ya. Jadi umumnya ke pemimpin partai begitu ya, yang menonjol atau yang dipilih, yang ditunjuk itu yang menjadi presiden, dan itu yang paling berkuasa. Selain di NPC juga dia apa namanya menjadi presiden ya, memimpin jalannya pemerintahan. Tetapi di dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan ini tugas itu didelegasikan kepada the State Council ya, pada SC. Nah, ini membuat kekuasaan SC juga menjadi sangat besar, tapi masih tetap di bawah presiden. Kalau kita lihat dari gaya kepemimpinannya, nah ini ada yang menarik dari gaya kepemimpinan politik di Cina, terutama yang diperlihatkan di dalam pemerintahan ya secara keseluruhan, tidak hanya di State Council sebenarnya, tapi tentu saja ya, yang karena yang memerintah, memimpin itu berada di eksekutif, presiden dan di kabinet. Ini menarik ya untuk dilihat bagaimana model kepemimpinannya. Yang pertama, dituliskan di sini bahwa gaya kepemimpinan sejak Deng Xiaoping adalah kepemimpinan kolektif. Ya. Jadi beda dengan kepemimpinan yang personal misalnya ya. Ya kalau kita lihat misalnya masa kepemimpinannya Jokowi misalnya, ada kecenderungan kepemimpinan yang bersifat personal ya. Jadi figur personal Jokowi itu sangat dominan misalnya, atau pada masa Soeharto demikian juga, di mana kekuasaan justru memang disentralisasikan ya kepada Soeharto. Bahkan beberapa pengamat itu menilai bahwa terjadi personalisasi kekuasaan di Indonesia pada masa Soeharto. Tetapi di Tiongkok kecenderungannya adalah dibentuk model kepemimpinan kolektif, kepemimpinan bersama begitu ya. Jadi tidak menonjolkan salah satu figur, tidak memberikan beban ya kepada salah satu figur misalnya untuk memimpin, tetapi ini dilaksanakan, diputuskan, dibicarakan bersama-sama di antara kelompok pemimpin ya, secara kolektif mereka melakukannya. Nah ini ya, ini pada masa Deng Xiaoping ini mulai diterapkan. Ya. Kita lihat lagi misalnya di bawahnya disebutkan pada masa pemerintahan Deng Xiaoping ya, antara tahun 1980 sampai dengan tahun 1986 ada 3 pemimpin kunci, yaitu Deng Xiaoping, Hu Yaobang, dan Zhao Ziyang. Ya. Jadi mereka memimpin militer, partai, dan pemerintahan pusat. Ya. Nah, pada model kepemimpinan kolektif ini, kita bisa lihat bahwa kepemimpinan itu sepertinya merepresentasikan ya, berbagai kelompok politik yang penting di dalam pemerintahan Cina ya, mulai dari pemerintah pusat ya, eksekutif, kemudian ada partai, ya, jadi pemimpin partai yang merupakan kader partai ya, sudah melalui proses seleksi sedemikian rupa, pembinaan sedemikian rupa sehingga menjadi kader partai. Kemudian juga pemimpin militer. Nah, jadi di antara ketiganya ini, Deng, Hu, dan Zhao Ziyang ini merepresentasikan kelompok-kelompok yang ada, sehingga di dalam praktek pemerintahan itu lebih mudah tercipta harmoni ya, karena mereka representatif. Nah, kemudian di dalam praktiknya diyakini bahwa kepemimpinan kolektif tersebut semu karena didominasi oleh Deng sejak 1978. Semua reformasi politik sejak 1978 hingga 1986 merupakan inisiatif Deng. Nah, ini catatannya adalah bahwa sebenarnya tahapan ini merupakan tahapan formasi ya, tahapan pembentukan dari model kepemimpinan kolektif yang terjadi di Cina. Ya. Jadi setelah masa itu ya, model kepemimpinan kolektif di sini disebutkan juga itu berlanjut mengalami konsolidasi. Ya, jadi bisa dibilang itu terjadi dalam 2 tahap. Yang pertama adalah tahap formasi, di mana Deng itu berusaha untuk menginisiasi model kepemimpinan kolektif. Tentu dengan melihat ya pada pengalaman sebelumnya ya, di mana Mao misalnya itu memimpin sendirian, ya, sangat mendominasi pemerintahan. Kemudian elit-elit politik yang lainnya itu tergantung dari
restu Mao. Jadi Mao bisa saja kemudian menendang tokoh-tokoh reformis ya, yang tidak sejalan dengan dia dan sebagainya. Dan ini menyebabkan model pemerintahan yang terjadi itu sangat personal ya, berdasarkan kekuasaan personal dari Mao. Dan tentu ini bukan merupakan model yang diharapkan oleh Deng. Deng berpikir bahwa supaya pemerintahan bisa berjalan dengan lebih baik, ini perlu dibuat semacam model kepemimpinan kolektif. Ya. Jadi model kepemimpinan kolektif ini pada tahap pertama, ya pada masanya Deng menjabat ya di dalam pemerintahan itu baru dimulai, baru diinisiasi. Deng berusaha ya untuk memunculkan kesan bahwa pemerintahan itu dijalankan dengan kepemimpinan yang kolektif. Wakil-wakil dari kelompok-kelompok yang ada itu terlibat di dalam proses pembuatan keputusan. Nah ini ya, meskipun dalam prakteknya sebenarnya itu semua mau ya, tapi pada tahap formasi ini kemudian memungkinkan ya, telah dibangun fondasinya, tinggal diperkuat, dikembangkan lagi pada tahap selanjutnya. Ya, jadi kalau kita tinjau kepemimpinannya Deng, nah ini juga ada hal yang menarik ya. Jadi eh, ada perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan pada masa pemerintahannya Mao. Nah, kalau kita tinjau lagi ya kuliah kita pada minggu lalu, memang Mao menunjukkan gaya kepemimpinan yang cenderung mendominasi di dalam pemerintahan ya. Nah, tetapi ada beberapa hal yang membuat Deng itu berbeda secara signifikan dan menunjukkan keberhasilan melakukan reformasi pemerintahan di negara komunis ini ya. Nah, kita lihat yang pertama di situ poinnya adalah Deng merupakan seorang pragmatis. Ada satu kutipan situ yang sering orang gunakan ya, menggunakan nama Deng Xiaoping. Dia bilang bahwa it makes no difference if a cat is black or white so long as it catches the mice. Ya. Nah ini tentu sebagai perumpamaan ya. Ini menunjukkan bagaimana pragmatisnya seorang Deng Xiaoping. Jadi di sini dikatakan bahwa nggak masalah gitu ya kalau kucing itu hitam warnanya atau putih ya sejauh dia bisa menangkap tikus gitu ya. Intinya adalah sistem politik ya nggak masalah bagi si Deng Xiaoping apakah dia uh, komunis atau liberalis ya, sistem ekonomi juga nggak masalah apakah dia komunis misalnya perencanaan terpusat atau sistemnya itu misalnya liberalis ya kapitalis itu nggak masalah sejauh bisa menyelesaikan masalah real ya di dalam masyarakat. Dan yang dihadapi oleh Cina pada masa awal pemerintahannya Deng Xiaoping tentu sangat jelas ya. Cina sudah mengalami krisis sejak lama, sejak masa revolusi. Dan beberapa reformasi yang dilakukan oleh Mao itu terbukti tidak berhasil. Nah sehingga Deng itu melihat bahwa konsistensi yang ditunjukkan oleh Mao terhadap komunisme itu ya mungkin harus tinjau kembali ya. Cina harus lebih pragmatis ya, terutama kalau ingin menyelesaikan masalah-masalah ekonomi ya yang dihadapi oleh Cina sejak revolusi. Nah jadi itu ya dia seorang yang pragmatis. Dan kemudian pendekatan politiknya bertolak belakang dengan Mao yang menerapkan politik sebagai komando atau dalam bahasa Indonesia yang digunakan misalnya di dalam tulisannya Mokhtar Mas'ud ya birokrasi, demokrasi dan pembangunan di situ disebutkan politik sebagai panglima begitu ya. Jadi yang diterapkan oleh Mao adalah politik sebagai panglima ya itu ditunjukkan dengan keseriusan atau konsistensi Mao dengan usahanya ya untuk mempertahankan ideologi komunisme. Jadi berusaha untuk menerapkan komunisme. Dia percaya bahwa komunisme itu bekerja begitu sehingga semua kebijakannya termasuk kebijakan ekonomi misalnya itu sangat berpatokan ya pada ajaran komunisme. Nah, Deng sebaliknya ini menerapkan ekonomi atau profit ya sebagai komando atau sebagai panglima gitu ya.
Jadi prioritasnya dalam pembangunan adalah ekonomi. Ya, jadi bukan membangun institusi politiknya, ya, revitalisasi sistem komune dan sebagainya, bukan. Tapi yang penting bagi Deng adalah bagaimana mencapai profit, ya, bagaimana mencapai keuntungan ekonomi, bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi, bagaimana menjamin kesuksesan pembangunan. Nah, ini pendekatan politiknya Mao. Kemudian pendekatan politiknya Deng maksud saya, ya. Kemudian peran Deng dalam reformasi politik adalah berkat permintaan Zhou Enlai dan kemudian diterima ya oleh Mao pada tahun 1974. Jadi setelah kegagalan, ya, dari berbagai kebijakan Mao, mulai dari Great Leap Forward, kemudian revolusi kebudayaan yang semuanya gagal, kemudian dalam diskusinya dengan Zhou Enlai, Zhou yang merupakan sahabat dari Deng itu kemudian menyarankan kepada Mao supaya mengambil kembali Deng Xiaoping ke dalam pemerintahan. Sebelumnya, ini dalam kuliah yang lalu sudah sempat saya singgung bahwa Mao itu kurang begitu senang ya dengan sikap reformis dari Deng, ya, karena tidak sesuai dengan cara dia, ya, yang ingin konsisten dengan komunisme. Jadi dia menyisihkan, ya, Deng keluar dari pemerintahan. Nah, tapi setelah itu tahun 74, setelah serial kegagalan begitu dari kebijakan Mao, akhirnya dia menerima saran dari Zhou Enlai, kemudian mengambil Deng Xiaoping masuk ke dalam pemerintahan. Nah, tapi sering disebutkan, sering dengan wafatnya Mao, Zhou Enlai, ya, kemudian ditangkapnya Gang of Four, Deng masuk ke dalam pemerintahan sebagai wakil Perdana Menteri, ya, Vice Premier. Nah, jadi begitu dia masuk ke dalam pemerintahan ini, ya karena memang dia orang yang dipercaya, satu hal, ya. Kemudian di sisi lain pemimpin-pemimpin yang dominan, ya, Mao dan Zhao itu sudah tidak ada lagi dalam pemerintahan. Kemudian juga oligarki, ya, di dalam partai komunis, ya, yang disebut dengan Gang of Four itu juga ditangkap karena kasus korupsi. Nah, ini menyebabkan Deng ini menjadi mudah, ya, untuk diterima, mudah untuk mendominasi karena situasinya pada saat itu adalah vakum, ya, kosong kekuasaannya. Jadi Deng masuk diterima menjadi pemimpin yang dominan di dalam partai komunis, ya, maupun di pemerintahan di Cina, ya. Jadi sejak tahun 1980 ini Deng sebenarnya sudah tidak punya jabatan, tapi dia merupakan pemimpin de facto, ya, di Cina. Berikutnya kita mengecek kembali ini model kepemimpinan kolektif yang terjadi, ya, pada tahun 1980-an, di mana pada dasarnya sebenarnya si Deng Xiaoping itu masih berkuasa meskipun dia tidak memiliki jabatan, ya. Jadi kita lihat misalnya pada kasus Li Peng dan Jiang Zemin, ya. Ini dua tokoh pilihan Deng Xiaoping yang memimpin setelah era Hu dan Zhao, ya, sebelumnya. Nah, kita lihat di sini, ya, Li Peng itu premier, ya, Perdana Menteri pada tahun 1987 sampai dengan 1998, ya. Jadi dia memimpin kurang lebih selama 11 atau 12 tahun, ya. Dia merupakan teknokrat lulusan Soviet yang dikenal konservatif. Jadi orangnya itu keras, ya, ya, cenderung menolak, ya, perubahan yang tiba-tiba begitu. Karena itu disebut sebagai konservatif, ya. Kemudian Li Peng pada tahun 1998 digantikan oleh Zhu Rongji, ya. Nah, ini juga keras dan konservatif, ya. Nah, tapi mereka didampingi oleh pemimpin yang lain, ya. Nah, ini kita lihat di sini Jiang Zemin, ya. Dia menjadi presiden, ya, pada tahun 1993, juga lulusan Soviet yang berorientasi Marxis, ya, tapi mendampingi Li Peng yang konservatif
Jiang Zemin ini memiliki keahlian di dalam negosiasi. Ya, jadi ada kombinasi tadi antara Li Peng yang keras begitu dengan Jiang Zemin yang lihai begitu ya, yang fleksibel. Jadi tentu saja ya beda dengan Li Peng yang tentu saja sangat mudah diterima oleh militer, Jiang Zemin ini tidak mudah diterima oleh militer. Tetapi Deng tetap memilihnya ya meskipun tanpa dukungan dari militer. Dan ini pertama menunjukkan apa? Dominasi dari Deng Xiaoping ya. Jadi ya militer tidak setuju, ya Deng Xiaoping memutuskan tapi tetap harus diterima, harus didukung oleh militer. Itu menunjukkan dominasi dari Deng. Kemudian yang kedua, ini juga merepresentasikan tadi model ya pembentukan pemerintahan yang representatif tadi ya. Jadi mewakili berbagai kelompok ya. Ketika digabungkan ini membentuk kombinasi dari pemerintahan yang dalam bayangannya Deng Xiaoping ini menjadi lebih bervariasi ya. Menjadi lebih efektif di dalam pemerintahan dan tidak hanya satu warna tapi saling melengkapi ya di dalam pemerintahan sehingga membantu ya, membentuk pemerintahan yang mampu secara efektif itu memerintah dan berdiplomasi. Nah ini menunjukkan ya bagaimana Deng itu memimpin, dia membentuk kepemimpinan kolektif ya dan cukup efektif dalam praktiknya. Nah, pertanyaan selanjutnya barangkali bagaimana ya setelah masanya Deng itu berakhir ya. Nah, Deng kan memerintah dengan cukup lama ya, mendominasi pemerintahan dari mulai tahun 1970-an ya, 1974 yang mulai diundang, 6 ya, mulai 76 mulai menjabat begitu, 78 bahkan menjadi vice premier. Tapi 80 tadi tidak memiliki jabatan tapi tetap mendominasi. Jadi sesudah 20 tahunan lebih gitu ya, 25 tahun kurang lebih Deng itu mendominasi pemerintahan Cina itu seperti apa gitu. Apakah model kepemimpinan kolektif tetap berlangsung? Kita lihat di sini ya, pada tahun 2003 ya. Tahun 2003 Hu Jintao dan Wen Xiaopao ya itu mulai berkuasa dan di sini mereka merepresentasikan generasi pemimpin yang baru ya. Jadi mereka merupakan pemimpin Tiongkok pertama era generasi baru Partai Komunis di mana tidak ada lagi di dalam jajaran pimpinan itu generasi pemimpin yang terlibat pada era revolusi komunis ya pada tahun 1949. Jadi entirely ini anak-anak muda ya di dalam jajaran pimpinan ya meskipun di dalam keanggotaan partai masih banyak ya para anggota yang senior yang berasal dari masa revolusi komunis ya pada tahun 1949. Tapi Hu Jintao dan Wen Xiaopao ini generasi muda, generasi baru begitu ya. Nah, pada poin kedua di sini disebutkan keduanya populer di kalangan generasi muda karena keduanya merupakan wakil dari teknokrat ya. Keduanya merepresentasikan pemerintahan teknokrasi. Ya. Keduanya juga memiliki kemampuan diplomasi dan sikap ya terhadap kebangkitan Tiongkok. Ya. Nah, jadi meskipun ya sama-sama merupakan kombinasi ya perwakilan dari teknokrat dan ada restu militer di situ. Nah ini cara mereka memimpin ini cenderung sesuai yang diharapkan oleh Deng ya. Mereka memimpin secara kolektif dan juga menunjukkan sikap yang baik ya di dalam proses diplomasi ya. Terbukti misalnya selama tahun 2000-an ini mereka cenderung atau relatif sukses ya membawa Cina bangkit tetapi memiliki atau mengembangkan banyak kerjasama internasional ya. Antara tahun 2003 sampai dengan 2012 ya relatif jarang terjadi insiden ya.
Nah, Wen Jiabao terutama yang dikenal ya itu melakukan diplomasi di secara global begitu, yang mendorong masyarakat global itu lebih percaya ya kepada Cina. Beberapa tulisan dia di media massa atau di jurnal internasional itu juga mempromosikan tentang rencana Cina untuk membangun negaranya ya sehingga bisa menjadi rising power yang peaceful ya, yang cenderung ya untuk bergabung ya dengan order ya yang sedang berlaku. Jadi di bawah Amerika, di bawah rezim lembaga keuangan internasional atau lembaga perdagangan internasional, WTO, IMF ya, itu Cina akan bekerja sama begitu. Salah satu tulisannya yang terkenal itu tulisan tentang peaceful rising ya. Jadi Cina memang berniat ya untuk bangkit sebagai salah satu negara superpower, tapi mereka akan bangkit dengan cara yang peaceful, ya, tidak mengancam keteraturan yang sedang berlaku, ya, baik di lembaga-lembaga internasional maupun regional. Nah, diplomasi itu terbukti berhasil, ya. Jadi model kepemimpinan kolektif juga terlihat ya pada tahapan ini. Jadi meskipun sudah tidak ada Deng, ini masih tetap berlaku. Nah, pada masa Xi Jinping dan Li Keqiang pada tahun 2012 sampai sekarang, ini sama ya, mereka juga merepresentasikan kombinasi pemimpin militer dan tokoh reformasi ekonomi. Jadi dua-duanya juga representatif ya, kombinasi begitu dalam satu paket ya kepemimpinan. Dan kita lihat juga meskipun ya terjadi resesi dalam pengertian ada penurunan ya, bukan ada penurunan dari pertumbuhan Cina ya, dari rata-rata itu 9,5% antara tahun 70-an sampai dengan tahun 2000-an ya, tapi dengan adanya krisis pada tahun 2008, 2010, 2013, tetapi Xi Jinping dan Li Keqiang ini mampu ya mempertahankan pertumbuhan Cina menjadi tetap positif ya, termasuk di dalam situasi pandemi ini. Jadi ini mungkin masih sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh Deng Xiaoping ya. Tapi catatannya adalah bahwa ada kecenderungan ya Xi Jinping ini berkembang ya atau tumbuh menjadi pemimpin yang cenderung ya ke arah dictatorship begitu ya. Saya kira beberapa tulisan ya di jurnal internasional atau jurnal diplomasi ini cenderung untuk menilai bahwa Xi Jinping ke arah sana. Itu ditunjukkan dari upaya dia untuk mengubah konstitusi ya yang akan membiarkan presiden di Cina itu dipilih lebih dari 2 kali ya kalau itu diizinkan. Nah, tentu berikutnya adalah tinggal bagaimana dia mengorganisir begitu kampanyenya sehingga bisa terpilih lagi di pemerintahan Cina untuk menjabat kembali sebagai presiden. Ya, tentu saja bersama dengan pemimpin-pemimpin dunia yang lain ya. Kalau Anda melihat tulisan-tulisan di media massa itu memang Xi Jinping ini seringkali disandingkan dengan Putin ya, kemudian Erdogan yang sama-sama berusaha ya untuk mempertahankan kekuasaannya. Nah, terlepas dari itu, tapi pemerintahan atau kolaborasi atau kombinasi pemimpin ya, dengan gaya kepemimpinan kolektif ini masih terlihat sampai sekarang di Cina ya. Selanjutnya mari kita tinjau tentang Partai Komunis di Cina ya. Jadi dituliskan di sini kader partai yang disebut sebagai Ganbu ini terdiri dari 3 kategori ya. Nasional, lokal, dan militer ya. Jadi kader-kader partai itu bisa dibagi ke dalam 3 kelompok yang nasional, lokal, dan militer ya. Jadi kalau dilihat dari jalur kaderisasinya, ini jalur militer dengan jalur partai ya, itu berbeda ya. Jalur kaderisasi militer ada sendiri, jalur partai juga ada sendiri ya. Biasanya dimulai dari lokal ya. Nah, kita bisa lihat misalnya pemimpin
di Cina sekarang ya, Xi Jinping juga sebenarnya mantan gubernur ya. Jadi mulai dari lokal ya, kemudian akhirnya dia bisa naik ke tingkat nasional ya. Dari militer juga bisa ya, jadi ingin menjadi anggota partai di Cina itu bisa juga melalui jalur militer ya, karena kekuasaan militer di dalam partai juga cukup kuat, cukup besar. Nah, jadi kalau kita lihat dari tingkatan kader ya yang melalui jalur lokal, di sini ada 24 kota dan 26 regional yang mereka memiliki status dan privilege. Utamanya jenjang karir politik berdasarkan kompetensi. Ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini bagaimana warisan dari birokrasi yang dikembangkan dengan sistem merit ya, berdasarkan profesionalisme ini masih terlihat ya di dalam birokrasi di Cina, dan tentu saja melalui partai politik juga ya, karena ada keterkaitan yang kuat antara partai politik dengan birokrasi ya. Jadi di sini disebutkan ya ada status dan privilege yang tinggi ya di kalangan anggota partai. Di dalam masyarakat ya anggota partai komunis itu dipandang memiliki status yang tinggi ya. Banyak orang ya, anak-anak muda itu ingin menjadi birokrat ya di Tiongkok ya. Jadi kalau kita melihat dalam praktik di kehidupan atau di ekonomi global, memang ya orang-orang Cina dipandang orang-orang yang memiliki jiwa entrepreneurship yang tinggi ya. Dimanapun mereka biasanya sukses ya mengembangkan bisnis, termasuk didukung oleh jaringan bisnis yang kuat ya sebagai sesama orang Cina perantauan begitu. Tetapi terutama di dalam negerinya sendiri itu aspirasi ya untuk bergabung dengan militer, bergabung dengan birokrasi atau dengan partai ini sangat tinggi, terutama karena status dan privilege tadi ya sebagai anggota partai. Nah, ini menarik ya. Waktu saya datang ke Cina juga, ke Beijing, ke Shanghai, diskusi dengan beberapa anak muda di sana, dan memang ya mereka mengkonfirmasi bahwa di kalangan anak muda memang mereka memiliki semangat ya, aspirasi untuk bergabung dengan pemerintahan. Mereka ingin terlibat ya dengan perjuangan partai itu untuk memajukan bangsanya ya, untuk terlibat di dalam politik ya. Itu merupakan tantangan sendiri untuk membangun Cina ya sebagai negara komunis yang bisa berhasil ya di lingkungan dunia internasional yang dikuasai oleh kelompok liberalis kapitalis misalnya gitu ya. Jadi ya itu ya, selain ada status privilege itu juga ada tantangan yang menarik. Nah, kemudian di sini disebutkan tingkatan ini bertolak belakang dengan gagasan egalitarianisme Marxis. Jadi ketika belajar Konfusianisme kita melihat ya bahwa Konfusianisme cenderung untuk membentuk persepsi bahwa elitisme itu wajar gitu ya. Dan terbentuknya status dan privilege ini di dalam masyarakat ya, tentang posisi dari anggota partai, posisi dari birokrat ya, posisi dari elit begitu. Ini memang menciptakan gap ya, ini tidak sesuai dengan gagasan Marxis sebenarnya, tapi karena pengaruh Konfusianisme dia ada struktur sosial yang seperti itu. Jadi dalam struktur sosialnya ini kebanyakan pengaruhnya bukan berasal dari Marxis tentu saja, tapi dari budaya nasional atau budaya lokalnya orang Cina sendiri ya, terutama dari ajaran Konfusianisme yang melekat ya di dalam masyarakat dan di dalam birokrasi. Nah, kemudian disebutkan gaya bekerja birokrasi ini menarik ya, cenderung untuk menghindari masalah ya. Jadi when there is problem, they suppress it. When it is not possible to suppress it, they push the problem aside. When it cannot be pushed aside, they procrastinate. Nah, ini ungkapan yang sering digunakan untuk menggambarkan cara atau gaya bekerja dari birokrasi di Cina ya. Mereka cenderung untuk menghindari masalah. Jadi pertama, kalau ada ya, normalnya tidak ada masalah gitu kan. Mereka sangat profesional, mereka sangat ketat ya terhadap
aturan, kalau tidak ada masalah maka semuanya lancar. Jadi misalnya dalam perizinan mereka menerapkan one stop system gitu ya. Jadi orang ingin membuka izin usaha, tinggal masukkan ke satu meja. Jadi nggak harus lapor ke banyak meja gitu ya, sangat tidak efisien dan tidak cepat. Kalau di Cina langsung taruh satu meja, nanti dari meja itu akan berjalan prosesnya dengan sendirinya ya, secara apa namanya cepat ya, koordinatif gitu. Ini prosesnya bisa dipotong waktunya sehingga menjadi lebih cepat ya, lebih efisien, lebih efektif. Tetapi kalau ada masalah, nah ini persoalannya ya. Kalau ada masalah, pertama mereka berusaha untuk suppress ya, untuk apa namanya bukan mengabaikan, mensuppress ya, menekan gitu ya, dan fokus pada hal-hal yang tidak ada masalah ya. Berusaha pertama itu ya, menutup-nutupi gitu ya, mensuppress. Nah kemudian kalau misalnya tidak bisa ditutup-tutupi begitu misalnya, dia tidak bisa disuppress, mereka push the problem aside ya. Jadi ya udahlah, masalahnya biar aja masalah gitu ya. Mereka fokus pada hal-hal yang tidak bermasalah gitu kan. Setelah itu baru ya, kalau misalnya memang sudah diabaikan juga nggak bisa, biasanya cenderung untuk ditunda-tunda untuk diselesaikan ya. Tapi berusaha untuk menyelesaikan masalah itu ya, itu gaya yang tidak umum dilakukan oleh birokrasi atau pemerintahan di Cina ya, oleh Partai Komunis Cina ini. Ya, contoh yang mudah kelihatan misalnya dalam kasus Laut Cina Selatan ini ya. Jadi kita lihat bagaimana yang sebenarnya kan sejak ditetapkannya UNCLOS begitu ya. Jadi UN Convention on the Law of the Sea ya. Itu ditetapkan ZEE begitu ya, zona ekonomi eksklusif, dan klaim Laut Cina Selatan dari Cina. Jadi kalau misalnya ZEE itu berlaku, tidak berlaku lagi. Jadi kalau dia mengakui UNCLOS itu tidak berlaku lagi. Tapi yang pertama dilakukan oleh Cina adalah ya tidak repot-repot dengan hal itu. Kemudian setelah itu ya karena semua negara tetap berbicara, tetap menekankan klaimnya, saling membangun di wilayah itu, berarti tidak mungkin ya mereka mensuppress itu ya. Akhirnya mereka berusaha untuk fokus untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara lain di wilayah Laut Cina Selatan. Tapi ketika kerjasama tidak bisa, kemudian negara-negara itu menuntut supaya ditandatanganinya COC ya, dibangunnya Code of Conduct ya, kode etik ya perilaku di Laut Cina Selatan. Nah ini kita bisa melihat ya bagaimana terjadinya penundaan demi penundaan dalam pembahasan Code of Conduct ini. Nah, itu gayanya. Kemudian birokrasi cenderung berorientasi pada aturan yang ketat ya. Kita bisa lihat misalnya bagaimana upaya Partai Komunis Cina ya untuk membebaskan birokrasi dari korupsi ya. Jadi membangun birokrasi yang bersih dan berwibawa. Ini diantaranya misalnya dengan menerapkan ya sanksi hukuman mati bagi pelaku korupsi. Jadi itu ketat ya, sampai ribuan orang di Cina itu yang ditangkap dalam kasus korupsi itu dihukum mati ya. Nah, jadi ini ya kita bisa melihat bagaimana Partai Komunis dan birokrasi itu yang kebetulan posisinya adalah paralel ya. Nah, yang berikutnya adalah lembaga yudikatif. Jadi ada 3 organ yudikatif di Cina. Yang pertama adalah SPC tadi ya, Supreme People's Court atau Mahkamah Agung. Ini fungsinya mengawasi administrasi lembaga yudikatif di bawahnya ya. Dipilih dan bertanggung jawab langsung kepada NPC. Jadi dipilih oleh parlemennya dan bertanggung jawab langsung juga kepada parlemen. Ini sudah disinggung tadi. Yang kedua adalah kejaksaan atau SPP ya, Supreme People's Procuratorate. Fungsinya menuntut dan menginvestigasi
pelanggaran hukum ya, serta mengawasi juga SPC. Jadi dia mengawasi Supreme Court juga ya, dan birokrasi sipil. Nah ini fungsi SPP. Jadi selain tadi apa namanya menjaga menegakkan keadilan, juga memiliki fungsi untuk mengawasi SPC dan birokrasi sipil. Ya. Dipilih bertanggung jawab langsung juga kepada parlemen NPC. Selain itu juga selain dua lembaga tinggi negara ini yang posisinya sejajar dengan State Council ya, dengan kabinet tadi, ini ada lembaga lain yang berada di bawah eksekutif ya, di bawah State Council, yaitu Public Security Bureau. Nah, ini menjalankan fungsi kepolisian ya. Nah, tentang pemilu ya, tentu saja sebagai sebuah negara komunis ya, Cina juga ingin dilihat sebagai negara yang demokratis ya. Ya biasanya kan negara-negara komunis itu mengklaim bahwa mereka merupakan negara demokrasi rakyat begitu ya. Nah, mereka juga menyelenggarakan pemilu. Jadi meskipun dalam praktiknya memang mereka mengakui bahwa pemerintahan itu kan dijalankan oleh partai ya. Partai komunis itu sangat mendominasi politik ya. Nah di Cina sendiri memang ada partai-partai lainnya ya, itu dibiarkan hidup. Partai demokrasi yang sudah ada sebelumnya, partai nasionalis ya dan sebagainya, itu tetap ada ya. Tetapi mereka tentu tidak signifikan ya, karena yang memerintah tetap partai komunis ya, yang memutuskan tadi sudah disinggung ada di 170 orang yang aktif ya sepanjang tahun. Nah ini ya, kemudian pemilunya sendiri ya, selain tadi ya untuk memilih wakil-wakil yang di luar partai komunis ya, ini di dalam partai sendiri juga dilakukan pemilihan umum ya. Jadi terbuka ya. Prinsipnya yang pertama adalah dia bersifat rekrutmen terbuka. Jadi siapa saja boleh mendaftar ya menjadi anggota partai. Nah, jadi meskipun didominasi oleh partai, di partainya sendiri dia demokratis begitu ya. Mereka dipilih oleh rakyat langsung. Kemudian pemilih bebas menentukan pilihan ya. Jadi ada kebebasan, tidak ada represi, tidak ada koersi dari pemerintah itu untuk misalnya memajukan calonnya sendiri, tapi benar-benar terbuka. Kemudian kandidat dapat melakukan kampanye. Jadi ada kebebasan di dalam berpendapat, kebebasan di dalam menyatakan pendapat dan sebagainya. Nah di sini oleh karena itu mereka mengklaim bahwa ini merupakan wujud dari demokrasi rakyat ala komunis di Cina. Nah, organ partainya seperti sudah disinggung sebelumnya itu paralel ya dengan pemerintahan. Jadi kita lihat di sini ada organ partainya, ada NPC. Jadi selain NPC nasional tadi ya, National People's Congress ya, nasional di sini, itu di sebelahnya itu secara paralel ada National Party Congress. Ya, nah kebetulan ya, National Party Congress ini juga memiliki fungsi yang sama ya, fungsi parlemen di dalam partai begitu. Dia merupakan organisasi supreme, organisasi yang tertinggi. Di bawahnya ada Politburo, nah ini yang membuat kebijakan. Dia mirip dengan NPCSC yang 170 orang tadi ya, karena fungsi yang membuat kebijakan ya, think tank di dalam partai yang banyak mempengaruhi atau membuat keputusan. Kemudian setelah itu ada kayak semacam lembaga eksekutifnya ya, ada Central Committee dan Central Party Secretariat ya, yang mirip dengan State Council ya di dalam politik nasionalnya. Nah ini yang terakhir kita lihat bagaimana reformasi ekonomi terjadi di Cina ya. Jadi pada bagian sebelumnya, kuliah minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana ekonomi komunis itu berusaha diterapkan oleh Mao secara konsisten ya. Beberapa reformasi berusaha dilakukan seperti land reform, kemudian ada Great Leap Forward ya, kemudian juga ada revolusi kebudayaan, tetapi semuanya relatif tidak berhasil ya mengubah kondisi Cina ya. Begitu Deng masuk, ada beberapa reformasi ekonomi yang bisa kita lihat ya, yang menarik dalam kasus Cina ini. Yang pertama, kita bisa lihat di sini prinsip-prinsip transisi ekonomi. Ya, jadi ada kombinasi antara kapitalisme dan sosialisme. Ya. Jadi dalam studi tentang ekonomi, memang di negara-negara berkembang itu muncul istilah transitional economy, ekonomi transisi, terutama di negara-negara berkembang yang dulunya negara
komunis ya, yang menerapkan perekonomian yang bukan perekonomian kapitalis liberal begitu ya, bukan liberal kapitalisme. Kemudian ya berusaha untuk melakukan perubahan sehingga melakukan kombinasi antara sistem ekonomi yang lama yang sosialis dengan sistem ekonomi kapitalisme. Nah, ini prinsip ini yang juga diterapkan di Cina. Ya, kenapa? Karena memang untuk melakukan perubahan secara drastis itu tidak mudah ya, sehingga biasanya dalam suatu proses transisi itu selalu ada unsur lama dan unsur baru. Unsur lamanya adalah unsur sosialisme, unsur barunya adalah unsur-unsur kapitalisme. Ya. Nah ini prinsip transisi ekonomi yang terjadi di Cina. Tapi yang menarik adalah bahwa kombinasi ini sebenarnya sudah mengalami konsolidasi. Ya. Jadi kalau masih mau dibilang ekonomi Cina sebagai ekonomi transisi pada saat ini, ya mungkin misleading ya, karena reformasi itu kan sudah berlangsung sejak tahun 1970, pembukaan ekonomi sejak tahun 1978 ya, 1979 lah begitu ya, sudah terjadi pembukaan ekonomi. Dan sekarang sudah 2020, artinya sudah berlangsung selama kurang lebih sekitar 4 dekade lebih ya, lebih sedikit ya, lebih setahun 2 tahun. Jadi sudah 4 dekade dan masa transisi masih berlangsung begitu ya, dan kemungkinan juga sekarang tidak terjadi perubahan lagi ya. Dalam waktu dekat ya, in foreseeable future sistem ini akan bertahan, sehingga bisa dikatakan bahwa prinsip transisi ekonomi ini ya, kombinasi di antara kedua ini sudah berlaku di Cina. Nah, di Cina sendiri dalam reformasi ekonomi ini mereka menyebutnya sebagai sosialisme Cina ya. Jadi ya meskipun pada prinsipnya ya Cina sudah mulai menerapkan sistem ekonomi liberal, tetapi mereka menyebutnya sebagai sistem sosialisme Cina. Sistem sosialisme pada umumnya memang menempatkan peran negara yang sangat kuat ya. Jadi di dalam sistem sosialisme itu negara memiliki tanggung jawab ya untuk menjalankan ekonomi. Negara bertanggung jawab untuk menjalankan pembangunan. Negara bertanggung jawab untuk menjamin pertumbuhan, pemerataan, melakukan regulasi dan sebagainya yang terkait dengan pembangunan ekonomi. Di dalam sistem sosialisme ya semua itu merupakan tanggung jawab negara, sehingga peran negara menjadi sangat luas dan sangat kuat. Nah ini berbeda dengan sistem kapitalisme ya. Jadi masyarakat swasta itu diberikan kebebasan ya, sehingga ekonomi dengan persaingan sempurna di dalam pasar itu kemudian seharusnya ya kemudian membiarkan ya pasar berkembang dengan sendirinya ya, seperti dikatakan Adam Smith, ada invisible hand yang mengatur. Tapi dalam sosialisme itu sebaliknya. Jadi kombinasi di antara keduanya ini di Cina itu menghasilkan sistem yang mereka sebut sebagai sosialisme Cina ya, sosialisme dengan model Cina ya. Nah ini ya. Nah sekarang kita lihat tentang bagaimana kapitalismenya itu dijalankan. Yang pertama ada reformasi pedesaan ya, rural reform. Ada 2 poin sini yang menarik untuk kita catat yang berbeda dari yang lain. Yang pertama adalah diterapkannya community based industry ya. Jadi di pedesaan itu ya supaya mereka lebih maju juga itu diterapkan sistem subkontrak ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu diwajibkan untuk mensubkontrakkan produksi ya yang terkait dengan model produksi yang banyak tenaga kerja ya, padat karya istilahnya. Jadi supaya lebih banyak melibatkan masyarakat di pedesaan. Dan ini cukup positif, kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat ya di pedesaan. Nah ini kemudian ada juga yang lain adalah one factory in every village ya. Jadi di setiap desa itu harus ada perusahaan. Nah, jadi perusahaan itu harus membangun pabriknya juga di pedesaan. Nah ini memungkinkan warga masyarakat di wilayah pedesaan juga bekerja ya di pabrik-pabrik ya, sehingga
di samping ya keluarganya itu memiliki tanah ya, juga berproduksi di dalam sektor agraris, mereka juga bisa berpartisipasi di sektor manufaktur ya, dengan kebijakan ini. Nah, ini menyebabkan pendapatan masyarakat meningkat secara cepat ya, karena mereka terlibat di dalam produksi di sektor manufaktur dan sektor agraris secara sekaligus. Nah, kemudian dari segi urban reform di sini ada beberapa hal yang menarik ya. Yang pertama ada reformasi BUMN. Ya. Nah, jadi BUMN itu kan umumnya masalah ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari struktur BUMN, state-owned enterprise ini, di China itu kan sangat banyak yang besar. Ya, jadi total di Forbes misalnya ada daftar 500 perusahaan terbesar di dunia, itu 109 diantaranya berasal dari China. Dan di antara 109 itu 94 diantaranya itu merupakan BUMN. Jadi hanya 15 perusahaan Cina ya, 15 perusahaan besar Cina itu yang milik swasta. 94 diantaranya perusahaan negara. Nah, Anda bisa bayangkan seberapa besar BUMN ini di Cina ya, karena mereka negara komunis. Tadinya seluruh perusahaan itu milik dari pemerintah ya, tapi dengan dilakukan reformasi, keterbukaan, ada swastanisasi, privatisasi ya, sehingga beberapa perusahaan itu menjadi perusahaan swasta, tetapi sebagian besar perusahaan tetap merupakan perusahaan negara ya. Nah, ini perusahaan-perusahaan negara ini kemudian dilakukan reformasi. Nah, umumnya permasalahan dari birokrasi adalah birokrasi itu ukurannya besar ya, karena mereka negara komunis, perusahaan itu milik negara. Tujuan dari perusahaan itu biasanya adalah untuk membangun ekonomi masyarakat, sehingga ukuran mereka biasanya besar. Ya, jadi tidak efisien gitu ya. Tujuan utamanya bukan untuk produksi, bukan untuk peningkatan pertumbuhan industri misalnya, tapi untuk masyarakat begitu ya. Nah, ini direformasi sedemikian rupa. Dan itu berhasil, terbukti di daftar Forbes 500 perusahaan terbesar di dunia, bayangkan seluruh dunia. Ini 20% lebih ini merupakan perusahaan Cina ya, atau ya benar-benar sekitar 20% kurang lebih itu BUMN Cina ya. Ya negara-negara lain, seratusan lebih negara lain atau 200 negara lain itu berbagi di 80% sisanya. Nah, ini ya, jadi dilakukan reformasi BUMN, mereka sekarang menjadi BUMN yang lebih efisien, efektif, dan profesional. Nah, kemudian dibuka perekonomian pada 1979 ya, ada kebijakan pembukaan ekonomi oleh Cina. Jadi investasi itu diizinkan masuk, kemudian juga perdagangan ya, internasional juga dibuka ya. Jadi sebelumnya itu dalam hal ekonomi mereka memang tertutup ya. Negara-negara komunis meskipun mereka membentuk jaringan komunis internasional, tapi sebenarnya secara nasional ekonomi mereka tertutup. Jadi jaringan internasional itu hanya untuk memberikan jalan bagi Uni Soviet ya untuk menjadi pemimpin di kalangan negara-negara komunis ya. Beban tanggung jawab Uni Soviet ya untuk membantu negara-negara lainnya itu dipertegas di dalam komunis internasional, tetapi jaringannya itu bukan merupakan jaringan kerjasama ekonomi ya, murni hanya beban bagi pemerintah Soviet ya. Nah, ini menyebabkan negara-negara itu meskipun ada jaringan itu tetap tertutup ekonominya ya. Nah, tahun 79 ini kemudian karena diterapkannya tadi ya transisi ekonomi, mereka melakukan liberalisasi. Ekonomi itu diliberalkan, dibuka. Investasi dan perdagangan itu mengalir, masuk dan keluar. Nah, tetapi memang pada tahap pertama, di tahun 70-an itu 80-an, mereka mengalami kesulitan ya untuk membuka ekonomi ini ke dunia global ya. Pada tahap pertama ini hanya negara-negara di Asia ya yang mau ya misalnya membuka perdagangan dan investasi ke Cina. Negara-negara seperti Jepang, kemudian jaringan NICS ya, Newly Industrial Countries yang ada di Asia Timur ya. Jadi negara-negara seperti Singapura, kemudian Korea Selatan,
Hong Kong, ya, Taiwan. Nah, ini merupakan negara-negara NICS ya, yang menjadi tier pertama dari jaringan Flying Geese itu ya, yang pernah kita diskusikan mungkin di mata kuliah geopolitik. Kemudian setelah itu juga negara-negara yang lain ya, di tier kedua ASEAN gitu ya, dan yang tier ketiga ada baru Cina. Nah ini Jepang, kemudian Korea Selatan ya, yang ada tier 1 dan tier 2 ini juga banyak berinvestasi di Cina ya, setelah Cina itu membuka perekonomiannya pada 1979. Nah ini memungkinkan Cina untuk tumbuh dengan cepat ya, sehingga angka pertumbuhannya itu pada tahun 80-an itu mencapai sekitar 10,5% per tahun. Nah ini karena pembukaan perekonomian, kemudian dilakukan juga profesionalisasi birokrasi. Jadi birokrasi direformasi sedemikian rupa agar menjadi lebih profesional. Ya, seperti yang tahu contohnya adalah dengan tadi ya, berusaha menciptakan birokrasi yang bersih dan berwibawa. Berusaha menciptakan birokrasi yang tidak terlalu panjang begitu ya, artinya lebih efektif dalam mengurus atau memberikan pelayanan publik. Kemudian juga yang terakhir di sini adalah desentralisasi dan pengurangan kontrol oleh pemerintah. Ya. Jadi pengurangan kontrol dari pemerintah pusat ya, dan juga memberikan lebih banyak kekuasaan kepada pemerintah daerah nih untuk merancang pembangunan berbasis aspirasi atau kepentingan dari masyarakat di daerah ya. Nah ini menarik ya, misalnya dalam contoh kasus Belt and Road Initiative ya. Jadi Belt and Road Initiative itu memang secara internasional dikenal sebagai program pembangunan, misalnya program investasi yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu negara-negara di jalur sutra ya, baik jalur sutra maritim maupun jalur sutra darat begitu. Tetapi dalam praktiknya sebenarnya ini di Cina sendiri itu diterapkan untuk membangun perekonomian daerah ya. Daerah-daerah diberikan kesempatan begitu untuk mulai memikirkan bagaimana mereka memanfaatkan ya dana pembangunan ini untuk membuka lagi konektivitas ya dengan dunia internasional ya. Makanya proyek-proyek yang diizinkan misalnya membangun jalur dengan Asia Selatan, jalur dengan Asia Tengah, jalur dengan Rusia ya. Nah ini memungkinkan ya pembangunan infrastruktur menjadi lebih luas lagi ya, dengan desentralisasi dan pengurangan kontrol. Selain itu juga di daerah mereka juga didorong ya untuk membangun BUMD kurang lebih gitu ya, perusahaan-perusahaan negara di tingkat daerah, dan ini juga ikut mendorong pembangunan di daerah. Nah itu kurang lebih tentang reformasi ekonomi di Cina. Jadi kalau kalau kita lihat misalnya sekarang ya, pertumbuhan ekonomi di Cina itu misalnya yang sangat pesat ya di kawasan pantai timurnya ya di Cina itu terutama memang sangat dipengaruhi dari reformasi yang dilakukan ya. Selain mereka membangun specialized economic zones, kemudian mendorong ya pertumbuhan industri manufakturnya misalnya dengan melalui pembinaan perusahaan-perusahaan infant industry, dan juga memberikan bantuan insentif ya, subsidi keringanan pajak, dan juga membantu pembangunan teknologinya ya. Ada inkubasi bisnis juga ya, yang membantu perusahaan itu mulai dari awal begitu, sehingga cepat itu di kawasan pantai timur dari Cina ya. Nah tetapi memang selain itu tadi ada beberapa aspek lain yang terkait dengan reformasinya, mulai dari desentralisasi, reformasi birokrasi dan sebagainya, itu yang membantu tadi pertumbuhan itu menjadi semakin cepat ya, termasuk keterbukaan ekonomi. Nah memang keterbukaan ekonomi sendiri semakin terbuka ya setelah mereka berhasil masuk dalam WTO pada tahun 1999. Kemudian lebih banyak lagi kerjasama dengan kawasan-kawasan regional termasuk dengan ASEAN ya. ASEAN sendiri merupakan pintu masuk sebenarnya. Jadi sebelum mereka masuk WTO, mereka itu sulit dipercaya oleh negara-negara Eropa dan Amerika ya. Tapi setelah menunjukkan kerjasama yang baik dengan ASEAN sejak tahun 1993 misalnya dan seterusnya,
itu akhirnya Cina dianggap bisa bekerja sama ya, bisa terbuka. Pemerintahnya tidak intervensi ya, tidak merugikan begitu loh bagi investor asing ya, akhirnya mereka diterima di dalam WTO ya. Dan berikutnya mereka semakin mudah ya menjalin hubungan kerjasama ekonomi, membuka ya investasi dan perdagangan dengan negara-negara yang lain sehingga menjadi semakin maju. Nah ini yang kita lihat ya dari Cina. Jadi perubahan politik, perubahan ekonomi sudah terjadi secara politik. Kita bisa melihat bagaimana model kepemimpinannya, dominasi partainya, tapi menyesuaikan juga dari segi demokrasi internalnya ya. Kecuali dalam kasus Hong Kong ya mungkin nanti bisa kita diskusikan secara terpisah ya melalui tanya jawab atau presentasi makalah. Kemudian juga ekonominya juga kita melihat pertumbuhan yang sangat menarik ya terjadi. Kurang lebih itu kuliah kita pada hari ini. Kita akan membuka forum diskusi, forum tanya jawab. Silahkan berpartisipasi. Ya. Saya tutup ya. Sampai jumpa pada kuliah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.